Hai sahabat Jamvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, sesuai dengan pembicaraan di konten kita sebelumnya bahwa kita akan mengulas apalah itu tentang cana lebih dalam. Cana maru lebih dalam. Jadi kali ini kita mau bahas progresnya dulu ya, Om. Iya. Cara setiap orang pasti punya cara yang masing-masing. Betul. Tapi nggak ada salahnya kita selalu dapat input dari siapapun. Nah, jadi kali ini Jamvlog mau minta masukan dari Om Sansan TV atau Om Sani untuk mengajari Jamvlog lah. Bagaimana untuk memprogres cana-cana dengan caranya Om Sansan. Iya. Jadi gimana nih Om, sampai, ini dari kecil berarti Om? Kalau yang ini Regentarem ini dari size 25-an. Oke, Tapi yang di belakang ini dari kecil-kecil ini. dari kecil-kecil. Dari kecil-kecil. Nah, untuk bisa progres ini kan aku lihat ini mantap nih. Ah, Dari segi warnanya sudah ada potensi, bunganya juga potensi bunganya luar biasa, sampai kepala-kepala ya. Nah, ada perawatan khusus nggak sih Om? kalau dari kecil sih pakannya cacing tanah. Dari kecil. Iya. Cacing tanah itu kan panjang banget. Iya. Bagusnya cacing tanah itu dibersihkan dulu, dipotong-potong, atau dia masih bisa menggeliat? Kita sesuaikan sih dengan besar cana marunya. Oke, Misalnya kalau kira-kira kok kakaknya kegedean nih, kita potong. dipotong. Ah. Nah, jadi tetap dibersihkan dulu Dibersihkan. dari tanah. Cara bersihkannya biasa Om Sansan gimana? Pakai air. Dicelupin gitu dong? Celupin. Celupin, dikobok-kobok, langsung dimakan. Oke. Jadi itu biasanya fase makannya gimana? Kalau kecil biasanya aku nggak ada puasa-puasaan. Karena Setiap kan, hari? karena temanku di sini kan 3-4 hari puasa. Nah, sementara kalau yang masih kecil-kecil itu aku Push sampai besar dulu, nggak apa-apa, gemuk gitu. sampai kira-kira kalau di sini rata-rata 18-19 cm. Oke, Nah, baru setelah itu kita puasakan. 3-4 hari. Bisa dari 2 hari sekali. Oke. 2 hari sekali makan, 2 hari sekali makan, baru ke 3 hari, ke 4 hari. Nah, selama ini kan patokanku mulai aku diet nih yang di rumah. Karena banyak yang penonton yang bilang maru-maruku, cana-canaku kegemukan. Patokanku sekarang aku puasain, tapi patokannya mungkin salah. Karena aku selalu berpatok sama perut bawahnya, kalau udah mulai buncit, aku baru stop. Iya. Bagusnya gimana Om? Untuk mengukur makannya dia? Setiap hari pun nggak apa, tapi secukupnya aja sih. Jangan sampai buncit banget. Oke. Karena namanya juga hewan ya. Dia kan kayak naluri makannya kan gede. Oke. Setiap kali ada makanan ya pasti dia akan makan. Walaupun nanti misal kok kekenyangan akan dikeluarin lagi. Dia juga bisa keluarin Iya, lagi? kalau maru ya, karena aku pernah nanti yang di dalam itu pernah tak kasih 2 ekor koki, paling hampir segini lah ya, dimakan semua sampai sini, perutnya kayak ular itu loh. Oh, sampai buncit Iya, banget. tapi paling nanti 3-4 jam dia keluarin, Keluarin lagi, karena dia nggak bisa cerna. Iya, karena terlalu ini, dan takutnya nanti kan dia kayak terlalu banyak makan, mendesak organ dalam kan. Oke. Nanti takutnya kayak empedunya pecah atau apa gitu. Jadi kelompokan gitu, kelompokan. jadi itu biasanya untuk push size setiap hari makan. Tapi kalau sudah mulai 18-19 cm mulai dipuasain atau Iya. secukupnya aja. Secukupnya. Itu sebenarnya untuk naikkan mental atau untuk apa? Kalau aku sih biar ikannya aktif, terus diminta juga iya. Karena kan dia kalau lapar dia akan agresif. Oke. Agresif, dia akan berani gitu. Dan posturnya juga Iya, jadi proporsional. proporsional. Iya, nggak kegemukan. Karena kalau kegemukan kan kadang biasanya dia malas gerak. Oke. Kalau mempengaruhi nggak sih kalau kan Om sering datang ke tempat cana atau sering ikut kontes cana kan? Postur tubuh itu mempengaruhi penilaian? Banget. Banget. Iya. Jadi yang cara menilainya itu gimana tuh? Kalau tentang ini kan dari penguasaan tank misalnya. Jadi ketika dimasukin di tank, dia berenang ke sana ke sini, nggak cuma di pojokan mager. Oke. Itu dari penguasaan tank.
Terus dari barnya juga kerapian bar. Oke. Dari simetrisnya bar. Misalnya kanan 7, yang kiri 7. Kayak gitu. Oh. Terus barnya rapi. Barnya rapi gitu, terus dari bunga. Bunga. Nah, dari bunga itu ada yang namanya ring bunga itu. Kalau dia sempurna dia akan menambah nilai juga. Oke. Gitu. Untuk bentuk tubuhnya sendiri yang dikejar? Dari bentuk tubuhnya itu dari kelengkapan sirip, pin atas, pin bawah, sirip dayung gitu. Oke. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang rompal. Terus dari keanggunan dia berenang kan kadang Ada yang finnya tebel iya, gitu. finnya tebel, gondrong itu kan itu Berenangnya anggun. iya, menambah nilai juga kalau di kontes ya. Kalau masuk di nilainya kegemukan itu, badannya lebih besar daripada kepala. Iya, biasanya gitu. Nanti akan terlihat kok. Biasanya di perutnya dia akan sedikit membuncit. Oke, itu udah jelek itu penilaiannya. Ya kayak aku pernah punya dari punyanya bos-bosku, malunya itu sebenarnya kegemukan itu. Jadi melengkung dari bawah, dari dagu itu melengkung. Dia bakal sampai perut doang atau sampai anal? Sampai anal. Sampai anal, Jadi kelihatan melengkungnya. melengkung, iya. Nah, itu termasuk tergolongnya terlalu gendut. Terlalu gemuk. Oke, nah itu kita pelajari sedikit-sedikit. Nah ini yang aku lagi bingung kan, aku kan juga ada yang sudah besar, ada juga yang masih kecil. Iya. Nah itu yang perlu masuk tahap progres. Jadi kalau misalkan aku sebagai pemula, aku mau progres bunga dulu atau warna dulu, Om? Kalau aku bunga dulu. Kenapa alasannya, Om? Karena kalau bunga untuk di size yang besar 30 ke atas itu udah agak berat, udah susah. Tapi kalau untuk yang 20-an dari 18 lah, 18 sampai 25-an itu masih gampang lah untuk memproses bunganya itu. Jadi potensi barnya itu di size 20 sampai 35. Iya, potensi bunganya ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di 35 size up itu bisa. Iya, bisa. Tapi kecil kemungkinannya. Iya. Cuma kalau untuk di Cana Maru itu kan warna itu berbanding lurus dengan usia. Oke. Jadi semakin tua, maka warnanya akan semakin bermutasi. Jadi jangan cuma berpatok pada ukuran, pada size. Kadang ada yang beberapa teman yang di Facebook itu, dia kayak mengeluh, wah ikanku sudah 30 cm, tapi kok warnanya tetap buluk. Nah ternyata dia dikasih makan setiap hari, emang badannya cepat gede, cuma usia masih muda dan warnanya kan masih warna muda. Gitu. Oke. Jadi maksud dari puasa itu sebenarnya juga untuk agar balance dari ukuran dan dari usia. Jadi pas dia itu semuanya serba cukup lah, memenuhi semua dari pas dia di size segitu, warnanya juga udah mengejar. Walaupun tentang diet puasa ini banyak yang pro kontra juga ya. Kenapa tuh, Om? Karena ada yang dia dipuasain bagus, terus ada yang nggak pernah puasa sama sekali juga bagus. Nah kadang itu yang sering jadi perdebatan itu. Karena ya beda karakter masing-masing ikan lah ya. Setiap keepers kan punya caranya sendiri-sendiri. Betul. Terus setiap lingkungan para keepers itu kan beda-beda, parameter air atau suasana dan hawanya beda. Jadi ya nggak bisa disamaratakan. Tank juga mempengaruhi. Betul. Kalau tanknya besar sekali, dia mau tiap hari makan, nggak masalah. Iya. Karena dia berenangnya lebih aktif. Dan cepat besar biasanya. Nah, itu juga beda lagi cara perawatannya. Tapi yang kita pelajari sekarang versinya Om Sansan. Karena bagiku, ya progresan Om Sansan mantap-mantap gitu. Nanti kita lebih dalam lagi. Jadi ini ada satu ruangan khusus progres. Nanti ada satu ruangan lagi khusus breeding. Jadi mantap nih, banyak yang di breeding sama Om Sansan. Jadi dari progres, breeding, kayaknya udah hampir tercapai semua di dunia Chan. Enggak juga sih. Apa yang masih dikejar, Om? Ada beberapa yang kayak Cana yang full bunga itu aku masih pengen. Sampai kepala. Tapi tentunya bukan WC, tapi yang di keep dari kecil. Iya, pengennya itu. Itu jadi kepuasan tersendiri ya. Lama nggak sih, Om? Kayak tadi kan kita sudah pelajari bunga dulu atau
warna dulu. Kalau versinya Om kan bunga dulu, warna bisa mengikuti usia. Dan juga tentunya didukung dengan ketapang ya. Ketapang, air ketapang. Biasanya untuk warna itu dikasih air ketapang. Itu membantu mempercepat mutasi. Cepat mutasi. Selain pencahayaan juga. Pencahayaan. Kalau bagusnya kalau aku semi outdoor. Jadi terkena sinar matahari walaupun secara nggak langsung ya. Ada cahayanya. Itu lebih bagus lagi. Oh, kayak galeri cananya Jemplok. Kan ada cahayanya tuh. Jadi kalau setiap jam 3 jam 4 sorotan mataharinya kencang. Nah, itu bagus itu. Nah, tapi tetap ada minusnya jadi berjamur parah. Betul. Lumutnya jadi ya harus lumutnya. Nah, effortnya harus lebih banyak lah untuk bersihin kaca. Nah, apalagi ya yang mau aku tanya. Jadi mumpung ketemu Om Sansan, nggak mau menghilangkan kesempatan untuk belajar. Kalau misalkan dari progres sampai yang kayak Om bilang bunganya full, warnanya udah mantep. Kita bicara jangan ke kontes dulu paling. Kita kepuasan sebagai yang pelihara untuk harian aja lah. Yang enak dilihat kepuasan pribadi. Itu berapa lama Om? Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa? Karena yang di depan kita ini aja ini udah hampir setahun. Wow. Dia baru 1 bulan ini dia mulai naik bunganya. Oke, baru 1 bulanan. Baru 1 bulanan. Setahun. Dari size 18-an. Yang ini 25-an. 25-an. Iya, sekarang ini mungkin udah 30-an 4 lah. Iya, 30. Yang ini. Nah, sementara ada juga yang di kipas lain mungkin baru beberapa bulan bunganya sudah mulai naik. Oh. Jadi waktu tidak bisa menentukan. Iya. Nggak bisa menentukan karena ya itu tadi lingkungan setiap kipas kan beda-beda ya. Oke. Dan itu kan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini kalau tadi di konten kemarin di Starfish banyak ikan-ikan lain selain cana, tapi di rumahnya Om Sansan nggak ada ikan lain selain cana ya. Iya. Satu ruangan ini semua cana semua. Jadi gitu asik dan seru banget ngobrol sama Om Sansan. Nanti ketemu lagi sama Om Sansan di next konten tentang breeding cana ya Om. Iya. Jadi nanti kita buat konten tentang breeding cana. Oke, gitu aja sahabat Jemvlog. Oh ya, dari Om Sansan ada yang mau disampaikan mengenai percanaan? Apa ya? Pokoknya kalau nggak cana orang lah. Kalau nggak cana orang lah, berarti cana harga mati. Ngeri. Ini kerennya dan yang membuatku pengen banget ke Jogja ini. Karena memang kenapa di Jawa rekondisi yang kayak aku bilang di konten sebelumnya, rekondisi cana itu bagus-bagus dan keren-keren. Kayaknya untuk kontes cana pertama kali di Jogja. Di Jogja. Pertama aku ya. Sampai dibuat kontes ya. Iya. Karena berarti tahun lalu. Tahun lalu di Pasti di pasar Satwa Yogyakarta. Oh, tuh. Itu dan juaranya waktu yang juara 2 pernah mampir ke sini. Pernah mampir ke sini, akhirnya sekarang terbang ke Jakarta, ke bosnya Peppermint Edge. Oh, ke Pak Bos. Ke Pak Bos. Yang punya Pak Bos, juara 2. Juara 2. Nah, jadi makanya itu keren lah untuk daerah Jogja untuk treat cana. Terus kemarin kan ada kontes lagi tuh. Bulan lalu di SJH, sekarang di bulan ini di Jogja City Mall. Bulan depan di Sleman City Hall lagi. Jadi dibuat berturut-turut. Iya. Mungkin karena era pandemi, mall sepi, manajemen bikin kontes ikan kok rame ya. Mungkin mereka ini. Animonya tetap sama tuh setiap acara dan lu rame. Rame. Kemarin pas aku di Jogja City Mall itu 3 hari aku berturut-turut ke sana, dari Jumat, Sabtu, Minggu, antrinya minta ampun. Antri. Iya, bahkan yang malam Minggu itu dari basement aku keluar dari parkiran itu masuknya harus antri dulu. Dan antrinya bisa sampai 100 orang itu. Itu masuk. Oh, yang aku lihat Facebooknya Om itu ya? Iya. Baru yang masuk itu. Ngantri baris kayak mau audisi itu. Audisi. Iya kan? Iya. Wah, itu terjadi karena kontes cana itu. Betul. Ya. Luar biasa nih cana ini. Animonya luar biasa. Betul.
Apalagi terutama yang di Jogja ya, animonya keren banget. Di Jogja. Iya. Jogja gudangnya Cana. Iya. Makanya nek ora cana ora. Oh, mantap. Itu kayaknya bisa dibuat stikernya lagi. Wah. Bisa ya. Oke, gitu aja sahabat Jamvlog. Konten kita kali ini, tetap dukung kita berdua di setiap konten kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi yang tahu tentang Iya. channel konten kita ya Om. Iya. Gitu aja sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.